البذل عزني على الله يعفو عنا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل إن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويصيب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان وإذا بين عليه واختمنا ولكم حسنا ولكم إليه صالحا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته وحبيبته وصالحه خصوصا معلومات كتاب شاجر المحل وشاجر صوم إلى ربك محمد طيب بن محمد بن جمع الشافعي صوم إلى ربك جديد محمد بن جديد أجمل بن زبير زيد بن جديد حمشون صوم إلى ربك جديد تسلم عبد الغني مسلم صوم إلى ربك جديد حجة كريم وصالهم وبرهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الوضوء والمنو والرزوح وصلاح الجسد والروح توبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصارنا وصاحب بداننا وزد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majelis ilmu, majelis yang insya Allah penuh dengan rahmat, barokah. Hadirnya kita menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Sehatkan badan kita, sehat zahir, sehat batin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Betul. Wa in kana, dan jikalau adalah dia waqa'a gharim, terjadi bangkrut dia orang itu, zu usratin, memiliki kesulitan. Kalau orang itu orang yang punya kesulitan, nggak bisa bayar utang, fanaziratun,
maka tangguhkan baginya, lahu ai alaikum takhiruhu, atas kamu hendaklah mentakhirkannya. Jangan kita kejar, nggak mampu bayar kulkas digotong, nggak mampu bayar TV diangkut, nggak ada lagi bininya dibopong. Waduh la haula, ya benar-benar kebangetan nih. Jadi karena mengutangkan itu kan ibadah. Ada orang datang minjem utang sama kita, kita sanggup bayar, sanggup ngasih, kasih. Tapi ketika kita ngasih utang kepada orang itu, ndaklah kita pikiran kita begini, nggak mampu bayar gitu. Kita anggap duit kita hilang, makanya ngutangin jangan gede-gede. Orang ngutang 10 juta kasih, wah, tar dulu, kira-kira kita ikhlas gak duit kita 10 juta tuh nggak dibayar? 1 juta, agak pagi deh, ya her, kita anggap waktu kita kasih, duit kita nggak balik deh, gue bantu dia, tapi tetap ngomongan utang. Kapan mau bayar? Bulan besok. Ya khair. Bikin catatan boleh. Boleh. Ya. Aksinya 2. Enggak RT RW. Juta RT RW. 2 orang laki, atrai. Tangan. Udah. Uang senilai 1 juta dikembalikan pada bulan akan datang, tanggal sekian. Udah. Tanggal sekian yang punya kewajiban yang ngutangin itu wajib ingetin, wajib nagih. Karena umumnya kan orang ngutang lupa umumnya. Tapi ada orang yang ngutang kepikiran terus gitu. Yang ditagih jangan marah kalau punya utang. Udah jatuh tempo tagih. Udah jatuh tempo nih, utang antum kan janjinya tanggal sekian, udah bulan ini nih. Ya Allah maafin, aneh begini lah. Ya khair, kapan? Insya Allah bulan besok. Ya khair, andain. Berarti 1 bulan itu kita ibadah lagi tuh, nolong lagi tuh. Dapat pahala lagi 1 juta. Kayak nginjemin 1 juta lagi. Untung nggak tuh? Untung, ente kagak ibadat, ente kagak sholat. Cuman modal 1 juta dapat lagi pahala. Ya. Mudah-mudahan besok dimundur lagi nih. Biar dapat pahala lagi gitu kan. Ya Allah maafin, ya khair, kapan? Bulan besok. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat pahala lagi sebulan tuh. Ya. Artinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita dihitung nolong dia. Bukan hanya sebulan itu, tapi setiap detik, tiap menit, tiap jam. Setiap tarikan napas dia itu kita dapat pahala. Ya. Tapi kalau dipinjol kan lain. Bulan sekian bunganya. Haram dosa. Ada orang nggak ada amal baik ya. Ada di hadis, saya lupa tuh baca di kitab Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak salah kitab yang kita sudah pernah tamat itu Irsyadul Ibad. Ya, utangin orang. Dan dia punya bawahan selalu dipesan sama dia. Pagi kalau susah jangan dipaksa, maafin aja, biarin. Pagi, jadi uang tagih itu datang. Bos, lagi susah bos, ya khair ditinggalin. Begitu terus. Ya. Alhasil orang ini meninggal dunia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni Allah.
Dia bingung. Ya padahal dia kan kebelangsak hidup ini. Ya. Dapat informasi bahwasanya Allah ampunin dia gara-gara suka maafin orang yang punya utang. Mundurin. Ya, ntar ada deh. Ya. Jadi orang yang memaafkan, menunda pembayaran bagi orang yang kesulitan, nanti Allah yang lindungi dia pada hari yang Allah tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Yauma la zilla illa zillu. Ya. Sampai kapan tuh kita maafin dia, tangguhkan ila maisarah, sampai orang itu mendapati kemudahan bisa bayar utang. Ada yang puluhan tahun, puluhan ya khair juta, hampir 10 tahun ya, nilainya udah 10 juta tuh. Juta tahun yang dulu, 10 tahun 20 tahun yang lalu udah nilainya udah 10 juta ya. Kayak dulu orang minjem 150 bisa beli rumah itu ya, tahun 70-an. Tahun 70-an tuh kita 150.000 beli rumah. Bonanas lagi, bukan di Bojong Kenyon. Bonanas 150.000. Gede dulu 150.000, sekarang berapa? Aja ya pernah beli gak rumah 150.000? Belum pernah ya? Hah? Ada yang tahun berapa itu? 2005 lah, dia mau jauh kali ya. 150.000, bukan 150 juta ya, bukan 150 juta, 150.000. Ada yang 15 juta, 12 juta, ada yang udah kemarian lagi ya 12. Artinya nilai uang itu dulu besar. Ya. Saya punya orang tua pasar tahu beli rumah kalau nggak salah 7 juta, 7 juta. Sekarang mau jual 1 miliar susah banget. Beli 7 juta, sekarang mau jual 1 miliar. Bayangin 7 juta jadi 1 miliar tuh pasarin dia. Ya Allah. Gak apa-apa, tetap nilai sejuta. Tangguhin sampai dia punya kemudahan. Pahalanya besar. Pahalanya besar banget. Lu dulu minjem 10 juta, sekarang udah 100 juta tuh nilainya tuh. Nanti 100 juta riba. Jadi riba. Kecuali minjem emas, pulangin emas supaya nggak riba. Pinjam emas, pulangin emas, jadi nggak riba. Pinjam emas 10 gram, pulangin 10 gram. Pinjam emas tahun 2000, 10 gram dijual, nilainya 10 juta. Sekarang emas 1 gram 2 juta, 20 juta balikin ya. Benar nggak? Riba nggak tuh? Riba. Riba kalau pulangin duit. Pulangin emas. Harus nambah juga, terserah dia. Pokoknya 10 gram aja gue taunya. Kan yang beli dia, bukan kita. Ya. Bapak dia yang beli sendiri. Enggak, lu yang beli. Gue taunya emas aja. Jangan lu pulangin duit. Ya, maka dibayar sama kita 10 gram. Nilainya sama tuh gramnya karat. Ya emas karatan kayak emas apa. Udah khair, lunas nih 10. Baru kita jual 20, jual puji deh 20 juta. Enggak riba, karena kita terima emas. Lain kita terima. Makanya emas kita jual dulu, baru beli lagi. Jangan tukar tambah kan riba. Tukar tambah. Nah, sana diginiin. Susut nih, susut. Susut gak? Mana ada emas yang nambah, nyusut. Yang ada Mas Yanto nambah itu beratnya. Kalau emas, wah, ikuitansi segini, segram berapa? Pasti itu nyusut, ya, segram kurang. Nyusut, apalagi di geras muli, nyusut. Nggak ada emasnya nambah timbangannya. Bifadhis sin dengan fathah sinnya. Maisah wa dhammiha
bisa juga dhammah. Maisurah. Ai waqta yusrin. Waktumu inna ma'al usri yusra. Kalau us susah, kalau yus gampang. Namanya anak usrun, ya susah menurut anak. Hah? Oh, iya. Namain Joni usrun, Joni usrun. Ya udah susah itu usrun. Pakai yus dong. Kalau yusrun ya, mudah jadi gampang. Inna ma'al usri ada tuh. Sungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Wa anta saddaku, dan jikalau kalian bersedekah bitasydid tasaddaqu khairul lakum, khairul lebih baik bagimu, berarti dapat pahala sedekah. Orang sedekah kepada orang yang sembarangan gitu dapat pahala bisa 10 kali lipat. Tapi sedekah kepada orang yang lagi membutuhkan, berlipat-lipat. Ya, kita sedekah nih sama orang. Kita lihat orang, wah pantas gue sedekahin, kasih. Pahala sedekah. Bisa bi asyri amsalihah. Pahalanya bisa 10 kali lipat. Terserah Allah mau kasih kita pahala berapa. Ya. Ila sab'i mi'ati di'fin. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Tapi sedekah kepada orang yang lagi butuh, wah lebih lagi pahalanya. Lebih daripada 10 kali lipat. Apalagi yang butuh itu orang tua kita, apalagi yang butuh kerabat kita, apalagi yang butuh tetangga, waduh. Ya. Maafin dia deh, udah deh nggak usah bayar. Aneh bebasin nanti. Itu pahalanya pahala sedekah. Ai tasaddaqu 'alal mu'siri bil ibra'. Yaitu kamu bersedekah kepada orang yang sulit itu bil ibra'i, dengan bebasin, dengan membebaskan bebannya udah. Nah, orang kalau udah dibebasin biasanya orang itu plong. Nggak ada beban, nggak pikiran. Tapi kalau belum dibebaskan kan, yang punya otak, yang punya pikiran, pasti pikiran terus. Malu. Kecuali memang yang biasa begitu. Lain itu. Nggak ada pikirannya. Nggak iya, utangnya di mana-mana loh, biasa. Nggak ada pikiran. Tapi kalau orang yang punya hati nurani, orang yang ada otaknya, pikirannya, pasti pikirin. Yang namanya utang pikirin nggak? Pikirin. Dan dia memang nggak bisa bayar karena nggak mampu. Nah, yang orang sedang begitu, lagi sedang nggak mampu, pikirannya lagi mumet, mau bayar utang kagak mampu, nggak enak, dia malu. Dunia berasa sempit. Ya, nggak ngaji itu gara-gara punya utang. Tapi yang ngutangin ngajinya rajin, dia mau ngaji, waduh aduh mundur lagi, nggak enak. Biar kata nggak ditagi, berasa kagak enak. Akhirnya yang mengutangin berasa, aduh, ajak ngomong atau telepon. Udah ikhlas dunia akhirat, ane redo, itu jangan pikirin, ane redo. Baru deh nggak ngaji lagi, baru nggak ngaji lagi, sampai nggak ngaji. Baru mulai ngaji dia. Alhamdulillah kan dari sebab kita, dia nggak pikiran, kesulitannya jadi teratasi, dan dia lagi ibadah lagi dengan hadir di majlis taklim. Tapi bukan lagi nyindir yang di sini, nggak ada kan yang begitu ya? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu, jikalau kalian mengetahuinya, annau khairun, bahwasanya hal itu lebih baik, faf'aluhu, kerjain.
Orang punya utang begitu 100, 200 juta. Maafin. Ya. Bil hadis, di dalam hadis, man anzara mu'siran aw wada'a anhu, siapa orang yang menangguhkan orang yang kesulitan bayar utang, kesulitan bayar utang, ditungguin, ditangguhin aja. Aw wada'a anhu, atau dilepas deh, diletakkan utang kesulitannya, udah jangan pikirin. Azallahu Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu, maka Allah akan naungi dia, lindungi dia pada pada lindungannya, pada naungannya, yauma la zilla illa zillu, pada hari tidak ada perlindungan, naungan atau perlindungan illa zillu, kecuali naungan perlindungan Allah. Rawahu Muslim. Ini riwayat sahih. Maka orang-orang yang berilmu didapat ini pengetahuan, wah ini kesempatan untuk meraih pahala besar, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang saleh itu orang yang hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan makhluk manusia. Dengan manusia. Dan orang yang mendapat rahmat Allah itu orang yang punya hati rahmat. Ya. Yang lalu kan saya buka hadis itu. Innama yadkhulul jannata may yarjuha wa innama yujannibun nara may yakhabuha wa innama yarhamullahu may yarham. Sungguhnya orang yang masuk surga itu yang mengharapkan surga. Ya, orang yang mengharapkan surga. Maka dia ibadah dengan ikhlas, dia taat kepada Allah. Diperbaiki sirnya dan alaniyah. Batin dan lahir. Kan batin ukuran kita nih. Ya. Ukuran batin lahiriah itu di sini nih, di batin. Siapa orang yang sarirahnya baik, lahiriahnya baik. Siapa orang yang sarirahnya buruk, lahiriahnya buruk. Batinnya jelek, pasti keluar dari mulutnya jelek. Perbuatannya jelek, matanya jelek. Bukan matanya apa itu? Picek bukan. Maksudnya ngelihatnya yang nggak ada hasil pahala. Ya munkarot aja dilihat. Mulutnya keluar kata-kata yang nggak manfaat, bahkan dosa. Kalau sekalipun ibadah, ya riya. Makanya disuruh perbaiki dulu. Hendaklah sarirah kamu lebih baik daripada zahirmu yang saleh. Zahir yang saleh. Zahirmu, alaniyahmu yang salihah itu, lahiriahmu yang bagus, itu sarirah kita harus lebih baik dari itu. Makanya target utamanya sini nih, yang kita mesti perbaiki sarirah kita. Karena ujub, riya, sum'ah itu semuanya dari sini munculnya. Ya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha jasadu sairu jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahiyal qalb. Kata Nabi, ingatlah di dalam jasad kita ini, badan kita ini ada segumpal daging yang kalau dia bagus maka semua anggota jasad kita ini lahiriah bagus. Tapi kalau dia rusak maka semuanya rusak. Alah, kata Nabi, ingatlah, wahiyal qalbu, itulah hati, sarirah. Kalau lahiriah itu tempat mandangnya makhluk,
ciptaan ini secara lahiriah kita mandang itu dengan mata. Tapi kalau sarirah itu tempat memandangnya hak, tempat memandangnya kebenaran. Sarirah. Tanya deh hati kecil lo, bener apa kagak gitu. Lo tanya hati kecil lo, bener gak tuh perbuatan lo? Hati kecil nggak bisa dibohongin. Karena dia tempat memandangnya al-haq. Tapi kalau lahiriah ini tempat memandangnya ini makhluk. Ya. Terkadang apa yang kita pandang, kita bilang kita anggap bagus, padahal belum tentu. Cakep banget tuh, belum tentu. Ya, pandangan lahiriah. Tapi kita kudu husnuzon memang kalau mandang sesuatu, apalagi manusia, mesti husnuzon. Tapi kalau aulia, orang-orang yang mata hati juga dibuka, mandangnya bukan dengan ini lagi. Mandangnya di sini. Sehingga frekuensi ame sinyalnya sama. Itu orang baik ketemu dia, udah. Kita orang buruk ketemu dia, nggak bisa kita buat-buat. Ya. Orang yang banyak selawat, ketemu sama orang yang banyak selawat, frekuensinya nyambung. Sampai-sampai. Yang tukang ibadah, tukang nanya, orangnya ahli ibadah, taat kepada Allah, ketemu sama yang model gitu juga, nyambung. Tapi kalau nggak nyambung, beda, ahli maksiat ketemu nggak bakal nyambung. Frekuensinya, sinyalnya nggak nyambung. Begini itu, nggak bisa. Nggak enjoy, nggak ada ketenangan. Kita ngumpul sama yang model gitu, hati kita nggak asyik. Ya. Tapi kalau same, asyik nggak? Asyik aja, walaupun nggak kenal satu sama lain. Tapi asyik, kenapa? Karena frekuensinya, sinyalnya sama. Itulah ahlul batin, ahlul batin. Wattaqu yauman, itu ya? Hah? Benar ya? Wattaqu yauman, takutlah kamu kepada satu hari. Turja'un, kalian dikembalikan. Fihi, pada hari itu, ilallah wa huwa yaumul qiyamah. Akhirat. Semua kita bakal kembali. Turaddun, turja'un maknanya turaddun bil bina' lil maf'ul. Ya. Tusirun, kamu akan menuju pada hari itu ilallah, kepada Allah. Tsumma tuwaffa, kemudian dibayar, ya, ditunaikan atau dibayar fihi, pada hari itu, kullu nafsin, setiap jiwa, jazain, balasannya. Ya, tuwaffa fihi kullu nafsin jaza'u ma kasabat, balasan apa yang dia perbuat, amilat min khairin wa syarrin, baik dan buruk. Kita berbuat baik yang untung kita, kita berbuat buruk yang rugi kita, Allah nggak rugi. Ya. Kalau berbuat jahat kepada orang memang merugikan orang itu. Makanya kalau berbuat saleh sama makhluk itu lebih susah. Harus minta maaf, minta redho. Kalau yang kita berbuat salah kepadanya nggak redho, nggak maafin, Allah nggak maafin. Tapi kalau kepada Allah, nah gampang. Makanya usahakan dalam hidup, kalau kamu tidak bisa meninggalkan perbuatan buruk, salah, jangan berbuat salah buruk orang. Orang dulu bilang, mendingan lu buat saleh sama Allah daripada lu buat saleh sama manusia. Usah. Kalau sama Allah kita tobat, cuman ada caranya tobat ya kan.
Kalau tobat ninggalin mesti kerjain. Ninggalin sholat, tobatnya mesti sholat. Ninggalin puasa, tobatnya mesti puasa. Ninggalin apa lagi? Hah? Ngerjain mabok, ya ninggalin tuh mabok. Ya. Akhbasul khobais tuh khomer. Paling buruk. Ya. Khomer. Ya orang kalau udah kena khomer kan susah baliknya. Kalau sekarang madat namanya. Kalau macam tuh. Apa tuh? Sabu. Berat itu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan kalau ada menara yang dibangun di atas bumi yang pernah kejatuhan satu tetes, Umar, saya nggak bakal azan selama-lamanya di situ. Ya. Masjid Al-Bir. Masjid. Tapi saya nggak tahu tuh emang benar tapi di pabrik bir bintang ada masjid dalamnya. Oh, ada. Hah? Kalimalang. Apa? Ada ya? Nggak mau khotib di situ. Iya. Amplopnya haram kali ya. Dia jual gituan mana? Yang kerja juga berhenti. Kalau yang emang mencari nafkah wajib, tapi kalau nafkah haram berapa? Kalau nafkahnya haram. Kecuali mencari nafkah pada satu tempat ada larangan masalah sunnah. Kalahin sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau kalahin yang wajib nggak boleh. Kita bertahan. Masuk perusahaan yang halal, tapi dilarang sembahyang 5 waktu. Jumatan juga nggak boleh. Berhenti, wajib. Ya. Kerja satu perusahaan, cuma dilarang miara jenggot doang. Ya, cuma dilarang miara, karena kalau jenggot identik dengan apa itu dulu teroris. Jadi yang sampai ntar pegawai dianggap teroris. Jadi yang jenggotan nggak boleh, Pak Jumar nggak bisa kerja. Suruh cukur botakin juga. Kan sunnah nih. Botakin kerja. Karena nyari nafkah hukumnya jenggot sun. Kalahin yang sunnah, menangin yang wajib nyari nafkah. Tapi kalau di nyari nafkahnya udah haram, ya udah tinggalin. Haram. Ya, tuang-tuangin homer, ngeracik homer kan haram ya. Duitnya gimana? Karena banyak persoalan itu ditanya tuh. Pak, saya kerja di sini, tapi nggak bisa Jumatan Pak, nggak boleh, ya. Karena nggak bisa ditinggalin. Nah loh, Bapak perempuan, emang perempuan nggak sholat Jumat kerja terus? Perempuan nggak sholat Jumat, berarti boleh kan? Oh yang laki bagaimana itu? Nah, kan ada hadis, siapa orang ninggalin Jumat berturut-turut, sungguh dia kafir. Berhenti cari yang lain. Thumma tuwaffa kullu nafsin jazaa'u ma kasabat amilat min khairin wa syarrin. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas wa hum la yuzlamun. Sedikit aja gak dizalimi. Dan mereka tidak dizalimi binaqsi hasanatin au ziyadati sayyi'atin. Dengan mengurangkan hasanahnya atau menambahkan sayyi'ah. Enggak, Allah enggak zalim. Kalau memang hasanahnya segitu ya segitu, gak dikurangi. Kecuali muflis. Muflis kan memang ada tuh. Orang yang bangkrut. Zalim ini, belum bayar utang. Belum minta maaf. Ya udah, bil buat bayar. Ya, buat nebus kesalahan di dunia yang kepada makhluk yang dia belum minta maaf, belum dapat ridho. Pretelin hasanahnya buat dia.
Sehingga kata Rasul, hasanahnya udah habis, utangnya belum kelar. Yang dizolimin banyak, jutaan orang. Orang dia presiden, ya udah nggak ada hasanahnya nih, ditublokin tuh kesalahan orang tuh, udah jatuh ketiban duren. Tangga mah benjol, oh duren kan bu. Makanya tadi janganlah berbuat saleh sama orang. Masih mendingan berbuat saleh sama Allah. Tobat, Allah maaf, Allah maafin. Cuman tobat ada kadarnya, ada caranya. Kalau tobat maksiat tinggalin. Kalau tobat ninggalin sholat, bayar tuh. 11 bulan kagak sholat. Pas Ramadan mau sholat terawih doang sama Isya. Maghrib gak sholat, Isya terawih, Isya bayang sama terawih. Ntar subuh enggak, zuhur enggak, asar enggak. Karena dipikir kalau udah terawih itu kelar udah. Utang dia yang ninggalin sholat tuh 11 bulan. Kelar, padahal enggak. Percuma sholat terawih ini enggak bakal nolongin dia. Malah yang begitu wajibnya qadha. Qadha. Ya sholat-sholat yang dia tinggalin. Wallahu a'lam. Ayo mau nanya. Silakan, masih ada waktu berapa menit tuh? Boleh. Kalau makan duit musola bukan sama Allah dong ya? Duit Allah. Duit umat. Duit umat. Pulangin. Ya, tobatnya pulangin. Ya. Itu duit tobatnya dia pulangin. Boleh. Kalau orang kerja di bank gimana tuh? Bank itu dari dulu. Ya dari dulu itu dua pendapat, mau bilang halal. Dan bank itu orang yang nabung ke bank itu enggak semuanya riba. Kalau dia nabungnya ke bank yang menyelamatkan duit buat mempermudah transaksi, apalagi umroh, haji sekarang kan mainnya bank, nggak bisa. Maka dalam kadar itu boleh kita naruh di bank konvensional. Ya itu yang pertama. Kedua, bank itu di sebuah negara emang sesuatu yang nggak bisa ditinggalin. Perekonomian itu bank, nggak mungkin. Kalau itu bilang haram, pembayaran melalui bank itu tolak juga. Karena itu berserikat. Itu uangnya semuanya taruh di apa itu? Di gerobok, dari bantal gitu macam. Nah kita dagang, orang bayarnya transfer. Pas saya pakai apa ini? Iris. Itu kan yang bayar pakai bank nggak? Nah inti bilang haram, tapi inti menerima pembayaran cara begitu. Ayo, nggak bisa Makanya saya pernah tanya sama guru, kalau memang tujuannya buat mempermudah transaksi perekonomian, apalagi umroh ibadah, karena sesuatu yang udah jatuhnya ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang darurat. Nah sekarang bank yang Islam aja tetap Islam memang muaranya di mana? BI juga. Ya, bank muamalat, bank manapun, tapi tetap di bawah BI kan? Ya mungkin BI konvensional bukan? Konvensional. Hah? BI syariah juga? Ya, tapi tetap nggak bisa, nggak murni juga. Kecuali memang Saudi kali ya, negara Saudi kali emang udah negara Islam. Artinya tergantung niat kita. Kalau niat ente mau makan tainya itu taruh duit cetet, udah. Tungguin aja tiap bulan ya. Apa namanya deposito. Makan tai namanya.
Nah, itu jelas niatnya yang makan. Karena perputaran duit itu nggak tahu siapa yang jalanin tuh dan untuk apaan. Dan halnya aneh kasih Jumar, Pak Jumar nih. Nah itu kan jelas dia buat dagang mobil, untung aja jelas. Kalau bang kan kita nggak tahu duit kita dipakai siapa, udah berbaur. Paling agak subhat. Ada kajian di MUI kan. Kalau bank itu haram secara mutlak, udah bubar nih. MUI udah ketok, udah fatwa haram. Ya maka kerja di bank ya udah kerja aja. Enggak apa-apa. Tapi kalau dia ragu, subhat, ya mendingan cari kerjaan lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha biha nubun insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karamih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi jazallahu 'anna bima huwa ahla jazallahu 'anna sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahla jazallahu 'anna sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahla sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman zalihu bi ridhak wa la tuwallina waliya siwaka waj'alna mimman khalafa amraka Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina bil ilmi zidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa 'allimna bil 'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.